Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys. Beda guys, Ustaz. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus, akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Hadir bersama kita Bapak Kapolrestabes kita. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir membersamai, Masya Allah. Beliau juga sering melaksanakan subuh keliling, mengikuti program Ustadz kita Ustadz Dasat Latif. Dan semua yang hadir hari ini yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir. Alhamdulillah, berkah sekali hari ini kita kedatangan para ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah penerus perjuangan para Nabi SAW. Kata Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan yang aku diserukan, diperintahkan untuk berdakwah di dalamnya, saya dan seluruh pengikut-pengikutku, ala basirah, dengan dakwah yang benar, dengan dakwah yang hikmah. Dan alhamdulillah atas izin Allah di Masjid Hajjah Sitimang yang juga merupakan masjid yang dinamakan atas nama ibunda Ustadz kita Ustadz Dasat Latif, kita bisa berkumpul hari ini. Percayalah pada sabda Nabi, tidak berkumpul satu kaum majtama qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, ada ayat Allah yang dibacakan. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka saling mempelajarinya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, datang ketenangan hati. Maka tolong ditenangkan dulu hatinya masing-masing. Yang masih tidak enak hati karena mungkin tidak dapat soft, mari kita tenangkan, ikhlas. Iya, kita harus ridha bahwa yang datang duluan itulah yang kemudian mendapatkan tempat di depan. Iya. Lalu kemudian hafat sumul malaikah, yakinlah bahwa kita dikelilingi malaikat. Maka jaga satu sama lain persaudaraannya. Mohon maaf jika kemudian ada yang harus menonton ini dari luar. Kami memohon maaf sekali. Mungkin ada yang harus mendengarkannya dari jalan. Tapi alhamdulillah kita sudah siapkan videotron di luar dan juga tambahan-tambahan sound system di luar. Jadi kami memohon maaf. Malaikat membersamai kita. Jangan ada syaitan di antara kita. Iya. Setuju? Baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan diberikan kepada mereka rahmat Allah, berikan pada kita rezeki, kesehatan dan seterusnya. Dan yang terakhir, zakarahumullahu fi man indah, sebutkan nama kita satu persatu di hadapan Allah. Maka untuk mengawali kajian kita pada hari ini, saya meminta Ustadz Tuna, Ustadz kita Ustadz Dasat Latif sebagai tuan rumah kita untuk memberikan sambutan, menyambut para tamu-tamu yang hadir hari ini. Falyaftafaddal mashkuran wa madin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Maha benar Allah ketika menyampaikan, siapa yang memuliakan orang tuanya, maka Allah angkat derajatnya. Sejak saya awal bangun masjid ini, saya berikhtiar, mudah-mudahan suatu waktu guru saya yang saya banyak mencontoh materi-materi dakwahnya, Ustadz Abdul Somad, bisa hadir di tempat ini. Saya tahu susah sekali mengatur jadwalnya. Dengan izin Allah, Allah takdirkan saya sakit. Bisa operasi mata, dokter bilang istirahat 14 hari.
Dalam istirahat itu tiba-tiba saya mendapat berita guru kita akan datang safari di Sulawesi Selatan. Pak Rosi sampaikan, Ustadz, bisakah disisipkan sedikit waktu beliau hadir di masjid saya? Ustadz Fahru Rosi sampaikan, justru Ustadz Abdul Samad sudah menelpon akan membesuk Ustadz yang lagi sakit. Saya bilang, subhanallah, tidak perlu lagi saya beli tiket. Allah kirim guru saya datang ke tempat ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya memuliakan ibu saya. Adik-adik sekalian yang mau cari muka sama manusia, adik-adikku para polisi, tidak usah kau cari muka sama Kapolres, capek. Lebih baik muliakan ibu bapakmu, biar Allah yang muliakan hidupmu. Mudah-mudahan kehadiran kita, adik-adik yang pernah menyakiti hati orang tuanya, pulang kalian dari sini, minta maaf. Ibu-ibu yang ada di luar yang pernah menyakiti ibu, bapak, dan mertuanya, pulang dari sini, minta maaf. Supaya kita masuk bulan Zulhijjah, Allah memuliakan hidup kita. Terima kasih pada Tuan Guru yang hadir di tempat ini. Teristimewanya guru saya Abdul Somad. Saya ini bukan alumni pesantren. Sejak saya lihat ceramah beliau, saya beli HP Samsung. Saya bilang sama pegawai saya, download ke semua ceramah-ceramahnya, kasih saya belajar dari situ. Karena kalau beliau yang sampaikan, pasti sudah baca kitab. Jadi saya tidak perlu lagi belajar kitab. Tidak perlu lagi saya beli buku. Cukup saya nonton ceramahnya, saya sampaikan dengan khas gaya Bugis Makassar, Dasat Latif. Kita bahagia hari ini ada khas ceramah dari Dasat Latif, orang Bugis Makassar, dan ada orang Melayu, Ustadz Abdul Somad. Cuma bedanya dengan saya, kalau beliau takut sama istrinya, kalau saya tidak takut sama istri, cuma istri saya lebih berani dari saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat datang. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita Allah lindungi. Dengar kau juga ini baik-baik ya. Dengar ini semua. Muliakan gurumu. Tahu enggak? Kalau wali kota, gubernur, menteri, presiden belum mati sudah berdemo orang yang mau ganti. Coba kau mau habis masa jabatannya wali kota, ribunya orang mau ganti. Iya toh? Tapi kalau gurumu wafat, 100 tahun belum tentu ada gantinya. Maka muliakan gurumu. Siapa yang jaga moral di Makassar? Para guru-guru kalian, mubalik-mubalik kalian. Dan tidak pernah dia tipu kamu. Dia tidak pernah makan APBN. Dia tidak pernah bikin surat palsu. Dia hanya punya kepentingan anak-anak orang Islam bisa selamat moralnya, gampang cari kerja. Kalau pejabat kau harap kau cium tangannya, baru 10 menit yang lalu dia tanda tangan korupsi. Muliakan gurumu. Coba, baru-baru bukti paling real Allah tampilkan kamu. Orang jauh-jauh datang mau buka tempat maksiat di sini. Saya tidak perlu demo, cukup saya bikin di IG. Stadion bola kita tunggu, THM yang datang. Kapan ini ketemunya aspirasi masyarakat dengan pemerintah? Makanya follow para guru kalian. Selebriti jutaan followernya. Ketua Majelis Ulama 1.300. Jago ketawa ke serius gini. Sampaikan kepada saudara-saudaramu, ikuti ulamamu. Insya Allah dia akan ajarkan kamu ke jalan kebaikan. Terima kasih. Bahagia yang luar biasa kehadiran guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berkahi acara ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah.
Kita kedatangan Habib Rifki dari Ambon, Masya Allah. Ini karena ustadznya banyak, ya. Mohon maaf ustadz-ustadz sekalian semuanya. Kita batasi 5 menit, ya. Mohon maaf, ya. Supaya semuanya bisa dapat, ya, dan semuanya bisa memberikan keberkahan. Karena saya yakin betul setiap ulama itu membawa keberkahannya, membawa insya Allah manfaat yang luar biasa untuk kita. Pada Habib Rifki, hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa mujarrab. Takbir. Ahlan Habibna, tafadhal. Tafadhal sini depan apa nih? Supaya video terlebih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang luar biasa teristimewa, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, ya, juga Ustaz Das'ad Latif, beliau sahibul bait. Kalau bilang saya sama beliau sudah ke belum apa-apa dulu kita sudah sampai ke Pulau Seram, ya, dan hasilnya setelah beliau lihat memang serem ya di sana. Kami beberapa para ulama dari Pontianak, ada Ustadz Luqmanul Hakim. Kami kemarin ada acara kumpul keluarga Ustadz Das'ad Latif. Di sini juga tadi malam kita buat apa dengan bahasa Makassar itu apa? Tudang Tulasipulung, ya. Nanti kalau insya Allah di Ambon ada lagi bahasa Ambonnya, bakumpul keluarga. Jadi lewat momentum ini kami undang sekalian Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Luqman, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, insya Allah di akhir tahun juga ada di Maluku nanti. Nah, jadi ini alhamdulillah apa yang dilakukan oleh para ulama, ya. Ustadz Luqman luar biasa. Beliau punya cita-cita, beliau punya keinginan bukan hanya menyatukan umat, tapi menyatukan para ulama. Bukan menyatukan umat saja, tetapi menyatukan para ulama. Sebab kalau ulama bersatu, umat bersatu. Tapi kalau ulama berbeda, ulama bertengkar, ulama membuat ribut, bagaimana nasib umat? Maka ketika ulama bersatu, ulama menaruh kepentingan bangsa, negara, umat di depan dan untuk menjaga ukhuwah ini, maka alhamdulillah, ya. Kemarin dibahas, tadi malam dibahas, dan di mana-mana selalu mengatakan itu komponen bangsa. Dijaga, ketika komponen bangsa ini benar, maka seluruhnya benar. Yang pertama adalah ulama. Dengan apa? Bi'ulumihim, dengan ilmu mereka. Maka hari ini Tuan Guru kita lihat datang sampai ke sini luar biasa. Dengan ilmu Ustadz Das'ad, Ustadz Luqman, para ustadz yang lain datang. Mereka bisa apa? Mengeluarkan ilmu mereka. Maka ilmu ini kita sambut, kita ini ambil ilmu mereka. Innamal ulama warasatul anbiya. Para ulama mewarisi daripada ilmu Nabi. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak diwarisi dinar wala dirham, bal yuwarrathu alaihim ilman, tetapi diwarisi atas mereka ilmu. Faman akhadha hadzal ilm faqad akhadha bihaddan wafir. Siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia sudah mengambil dengan pengambilan yang begitu beruntung. Alhamdulillah, ulama yang pertama. Yang kedua, umara bi'adalatihim. Umara dengan apa? Dengan keadilan mereka. Yang tadi Ustadz Das'ad katakan, dengan tanda tangan mereka, dengan keberanian mereka. Lihat pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lihat banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang mereka betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mereka dan insya Allah seluruh kepemimpinan, seluruh waktu menjadi pemimpin itu akan dijadikan sebagai orang-orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, aghnia, orang-orang yang kaya. Dengan apa? Dengan kedermawanan mereka di dalam membantu para ulama, di dalam membantu dakwah, membantu umat. Dengan apa? Kedermawanan mereka.
Nah, sekarang kita dengarkan dari Ustaz kita, Ustaz Luqman Al-Hakim Ta'ala. Sudah jutaan ton gitu ya, disebar beras-beras di pesantren-pesantren, Masya Allah, lewat beliau satu alma mater dengan kami Jontor dulu. Alhamdulillah kami sempat ketemu dengan beliau di pesantren, dan banyak sekali amal-amal soleh yang kemudian telah diberikan di Indonesia ini. Satunya Ustaz ada namanya gerakan infak beras Ustaz, GIB, dan yang membagikan itu namanya pasukan amal soleh, biasa disebut dengan Paskas. Masya Allah, kita sambut dengan takbir. Allah. Ya. Kecil dan cilik. Lomba dari cilik. Dan pembuka ya, delegasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat saya hormati, azmi, cintai, saya karena Allah. Guru-guru yang ada di depan ini, Ustaz Das Latif, alhamdulillah. Ramadan saya di sini. Alhamdulillah, Allah izinkan balik lagi. Ustaz, saya suka di masjid ini. Masya Allah. Senang, dingin, sejuk, nyaman, dan ini slide hidup. Memuliakan orang tua, tidak nunggu beliau sudah meninggal. Masjid Haja Sitimang nih, mudah-mudahan Allah izinkan juga bisa bikinkan masjid untuk Mama. Jadi UAS kalau ada restoran baru dibuka, itu pasti bawa Mama, dibawa ajak makan yang terbaik. Pernah kata beliau waktu itu cerita, memang suara saya pelan, nggak usah dirubah volumenya. Nanti ada waktu saya angkat suara, tenang aja. Kalau yang spesial ngegas kan Ustaz Dasat, saya bantu ngegas juga. Tapi memang band pembuka pelan-pelan aja. Saya mau nyampaikan 3 poin saja. Satu tadi minta maaf, yang kedua minta ridho. Nah, saya dengar cerita dari Tuan Guru, beliau bilang kalau ada restoran yang baru buka, saya pasti bawa mama saya ke situ. Saya lihat profilnya Tuan Guru sering cerita tentang Oma. Ada kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat. Tuan Guru bilang gini, dulu waktu mama masih sehat, saya belum punya duit, kata beliau. Tapi sekarang Allah takdirkan rezeki banyak, omaknya yang enggak ada. Tuh jadi semangat juga buat kita yang Allah izinkan orang tua kita masih hidup. Mumpung mereka masih ada. Minta maaf, jangan tunda. Antum bisa cium tangan Ustaz bolak-balik. Kenapa enggak cium tangan juga bolak-balik sama mama? Saya lihat profilnya Ustaz Dasat, itu foto lagi motongkan kuku Haja Sitimang. Maka saya waktu datang ke masjid enggak bisa ngomong gitu. Ya Allah, beruntungnya gitu. Dan tadi beliau buka kan? Bukan beliau yang undang Ustaz Abdul Somad yang dihantarkan Allah ke masjid ini. Bukan cuma Ustaz Abdul Somad, kami semua ketarik semuanya. Berkah dari memuliakan orang tua. Itu benar abang kakak, demi Allah benar. Ada lagi satu mama, ibu-ibu, itu waktu anaknya mondok di pesantren, ibu ini kerjanya nyikat WC, Ustaz. Setiap datang jenguk anaknya di pesantren, beliau beli sikat, beli pencuci WC, dan nyikat WC. Setiap selesai nyikat WC, karena beliau bilang ini WC untuk tamu-tamu, pasti dipakai banyak orang gitu. Yang datang ini kan orang tua murid. Beliau datang dari kampung gitu, Ustaz, nyikat WC, Ustaz. Pasti nyikat WC. Habis selesai nyikat WC, beliau berdoa, ya Allah, lewat wasilah saya nyikat WC ini, semoga Engkau takdirkan nanti anakku jadi orang besar, jadi orang yang bermanfaat. Dan ibu yang nyikat WC itu mama saya, Bang Kakak. Jadi setiap ke Gontor gitu kan, mama tuh nyikat WC. Dan berdoa supaya anaknya jadi orang yang bermanfaat.
Saya mau pesan sama ibu-ibu yang ada di luar sana, jatuhkanlah ridhomu sekarang juga. Kalau berdoa, jangan cuma doa, ya Allah kasih anakku rezeki. Apa kalau bahasa Bugis, masempodale. Banyak rezekinya. Tambahkan kata-kata selama-lamanya. Apa kata-katanya? Jadi kalau di makanan tuh ada expired. Nah, kalau ada kata-kata selama-lamanya, maka doa itu berlaku walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia. Maka tadi 1, minta maaf. 2, minta ridho. Kita sebagai orang tua jatuhkan ridho. Bapak-bapak jatuhkan ridho. Kalau ibu jatuhkan ridho, ayah juga jatuhkan ridho. Bilang gini, ya Allah, ya ikut saya. Ridhoilah anak cucu keturunan hamba selama-lamanya dengan ridho yang sempurna, karena saya orang tuanya sudah meridhoinya. Buat bapak-bapak, saya pesan benar, usikum wa nafsi bittaqullah, pastikan bapak-bapak bawa pulang uang halal. Jangan pernah coba-coba bawa duit haram. Itu pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah. Saya kemarin ketemu orang Ustaz waktu mau beli sapi, kakek-kakek sudah bungkuk Ustaz, umur 70, anaknya 13. Dia kerjanya tukang cari rumput. Dia bilang, saya cari duit halal, anak-anak saya dibesarkan sama Allah. Banyak yang S2, S3 anaknya Ustaz. Bapaknya tukang cari rumput. Anak ketemu pas mau beli sapi, bungkuk sudah, 13 anaknya. Kerjanya cari rumput, anaknya ada yang S2, ada yang S3. Tukang cari rumput, gimana otak gitu. Tapi duitnya halal, jadi orang anaknya. Kita tahu sama tahu lah kan, yang ngasih makan duitnya pakai duit haram, anaknya jadi titik-titik gitu lah. Saya mau bilang hantu tuh enggak sampai hati saya. Yang ketiga, anak-anak muda, abang-abang, kakak-kakak, mumpung masih hidup, kasih hadiah terbaik untuk orang tua. Ada teman saya tuh ngasih mesin cuci ke mamanya. Ada teman saya ngasihkan HP, belikan HP. Ada yang belikan sejadah, belikan mukena, belikan yang terbaik. Ikut saya, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Mumpung masih hidup, kasih hadiah. Jangan nunggu bikin masjid. Ada 100.000, 200.000, 300.000, 10.000, 20.000, niatkan atas nama orang tua. Anak-anak muda, kau belum tentu mati terakhir, bisa jak mati duluan. Banyak anak-anak muda mati di jalan, mati kena tabrak. Jadi jangan dipikir, oh aku masih muda, santai-santai, happy-happy, have fun bro. Enggak. Mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Suka-suka aja kalau malaikat datang dan enggak bisa disogok. Ya, bayar pakai amplop gitu, enggak bisa. Malaikat mau enggak ngerti mata uang kita. Siapapun mati, duduk depan mati, duduk belakang mati. Maka niatkan dari sekarang, sekecil apapun amal yang kita buat, niatkan untuk memuliakan orang tua, kasih hadiah yang terbaik. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita rezeki yang terbaik. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya numpang pantunnya Tuan Guru, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz Dasat sudah menyambut kami, menerima kami. Senang sekali hati ini bisa sampai lagi ke masjid ini. Terasa aura perjuangannya, dan beliau sering pesan, saya bikinkan masjid ini untuk orang tua saya, karena dulu orang tua saya yang memuliakan saya, mendoakan saya. Coba aja lihat video-video beliau kalau udah ngomongkan orang tua, pasti berlinang air mata. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang memuliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Nah, kita hari ini belajar, lihat ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Farozi, ada Ustaz Dasat, guru-guru Habib Rifki dan semuanya. Saya lihat di balik orang-orang besar itu, mereka punya orang tua yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan kita juga jadi anak yang baik untuk orang tua kita. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengajak semuanya untuk kita mendoakan ayahanda dari Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif, ya, yang sudah meninggal. Dan juga Ustadz Tuan Guru, saya beri informasi bahwa sebelum membangun masjid ini, Tuan Guru, Ustadz Dasat terlebih dahulu membangun masjid untuk ayah beliau, Abdul Latif, di
kampung beliau di Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah kami sudah pernah bersama Ustadz juga hadir ke sana menyaksikan, dan setelah beliau membangunkan masjid untuk ayahanda, Allah mudahkan untuk membangun masjid di kota Makassar. Masya Allah. Kita doakan sama-sama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir li Haji Abdul Latif ya Rabb. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa naqqihu minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ijma'na ma'ahu fi firdausikal a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita dengarkan dari tuan guru kita Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad hafizahullah taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustazuna. Takbir. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ustadz-ustadz dikasih kursi dan meja duduk dengan kertas menilai adik-adik latihan pidato. Ini yang saya khawatirkan. Ini kalau diposting foto pagi ini, netizen yang maha benar ini yang akan memberikan penilaian. Inilah yang saya cemaskan sekarang ini. Entah dapat nilai berapalah saya ini. Acara kita ini kumpul keluarga. Keluarga itu baru disebut keluarga kalau kenal. Kenal kamu dengan si Anu, itu keluarga saya itu. Bagaimana hubungannya? Bapak saya sama bapak dia. Gimana bapak-bapak? Gimana keluarga begitu? Makanya di rumah almarhumah emak saya di kampung, di dekat kubur beliau, itu saya buat Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batua, Angku Mudik Tampang. Lalu kemudian anak-anaknya, karena sekarang generasi yang keponakan saya itu nggak tahu. Makanya kalau Idul Fitri pas kumpul saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Katanya keluarga, kok nggak tahu. Jadi setelah ada gambar itu dicetak di ruang tamu tengah, jadi setiap Idul Fitri kumpul tanya, kau anak siapa? Saya anak si Anu. Ada nama kakekmu di situ? Ada. Kau anak siapa? Anak si Anu. Ada gambar nomor nenekmu di situ? Ada. Lalu hubungan kau dengan dia bagaimana? Oh, dia sudah bisa bilang oh, itu sudah mantap. Jadi keluarga itu mesti kenal. Nah sekarang nih apakah kita ini sudah kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Coba ketik di Google Kapolres diskotik. Coba lihat, saya udah ngetes tadi. Kapolres diskotik, keluar berita profil Kapolres yang berani menutup diskotik. Tribun Jawa Timur, Muhammad Najib, Kapolresta Makassar. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat. Muhammad artinya terpuji, Najib terpilih. Muhammad Najib terpuji dan terpilih menjadi Kapolresta Makassar. Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys.
Beda guys, Ustaz. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus, akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Jadi kita kenal. Tidak bisa kenal banyak, kenal sedikit. Kenapa Ustadz mulai dari Pak Kapolres? Karena sunnah memulai dari sebelah kanan. Kan sebelah kiri Pak Ustadz, kalau saya ngadap ke kiblat kan kanan. Tergantung kita ngadapnya kemana. Ustadz Somad ini bisa-bisa aja. Lalu kemudian setelah Pak Kapolres, ada anak muda, artis, ganteng, Bang Riki. Saya kalau ngelihat artis-artis ini sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya. Artis, ganteng, muda, viral, kaya, mau-maunya mereka taubat. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Andai saya lah seganteng mereka, nggak tahu lah saya. Mungkin udah jadi playboy cap tupai saya. Tapi mereka memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau kamu hai anak muda merasa sombong, angkuh, kamu tinggalkan agama ini, apa kamu pikir agama ini akan mati? Tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah. Kamu akan diganti Allah dengan makhluk jenis apa? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta Allah. Inilah anak-anak muda ini. Apa kata Ustaz Das'an? Masjid ini Ustaz Abdul Samad, jamaahnya 80% anak muda, yang jadi pengurus anak muda, yang jadi imam anak muda, dan yang datang pun anak muda. Dan sekarang ini saya merasa muda. Jadi siapa yang mau ingin tetap merasa muda, datanglah ke Masjid Hajjah Siti Mang. Saya sudah merasakannya. Kalau datang ke Makassar, sholat ke sini, insya Allah bangkit. Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz saat ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 ini sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Ini sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Inilah anak muda kita yang luar biasa. Lalu kemudian ada bersama kita. Kalau dilihat namanya, ini cocoknya angkatan laut. Karena namanya Bahruddin. Bahru itu kan laut. Tapi bisanya jadi jenderal polisi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau yang di laut aja naik ke darat bisa jadi jenderal, apalagi kalau dia balik ke laut. Biasanya ya, biasa kalau yang di air itu naik ke darat itu nggak ada yang baik, jahat semua. Contohnya lintah darat. Lintah itu kan di air. Waktu naik ke darat jahat. Ada yang paling parah lagi. Banyak yang ngaku. Orang Betawi kalau nikah itu pasti bawa roti buaya. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi waktu kawan saya nikah di Jakarta, saya tanya, kenapa itu ada roti buaya di depan? Kata dia, buaya itu makhluk yang paling setia, Ustaz. Jadi diharapkan pengantin ini setia seperti buaya. Setia dia, iya, selama di air. Kalau sudah naik ke darat, tapi ada orang yang namanya di air, naik ke darat tetap setia. Jenderal Bahruddin Ja'far. Setia menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Di saat masjid-masjid kosong, beliau dengan Habib Rifki Al-Hamid meramaikan syiar masjid. Kalau bapak-bapak dari kepolisian, dari mulai Babin Kamtipmas, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri ingin memperbaiki citra, ingin polisi dekat masyarakat, nggak usah buat acara apapun, seminar apa-apa, datang saja ke Jenderal
Bahruddin Ja'far, tanya kisi-kisi rahasia-rahasianya. Beliau akan bukakan, insya Allah Allah SWT akan menolong kepolisian Republik Indonesia, karena jumlah polisi dengan kriminal tidak seimbang sekarang. Jadi bapak-bapak polisi kalau dia melangkah dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia mati, matinya mati syahid. Dan kalau dia berjuang, bernilai pahala fisabilillah insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan mereka istiqomah semuanya. Sampai disebut dengan jenderal bersorban dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Ketika salaman tadi pertama, apa yang beliau bisikkan? Ustaz Abdul Somad, saya ini laskar tak berguna. Saya jawab, Pak Jenderal, laskar serbaguna. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang dekat dengan Allah tidak mengenal kata pensiun. Jabatan, kekuasaan, baju seragam itu hanyalah batas limit yang dibuat manusia. Tapi yang dibuat oleh Allah SWT, batasannya adalah ketika malaikat maut tiba. Berapa banyak orang yang punya seragam, punya pistol, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu maknanya sudah mati sebelum malaikat maut datang. Bahkan malaikat maut pun melihat dia, perasaan ini kan belum kucabut nyawanya, kok sudah mati duluan ini. Ustadz Abdul Somad ngapal ayat, ngapal hadis, menggelegar tablik akbar. Polisi tidak perlu hafal ayat, tidak perlu hafal hadis, tidak perlu pakai sound system, nggak perlu menggelegar, nggak perlu pakai mimbar, nggak perlu pakai pentas. Cukup dengan seragam dan pistol. Yang mau main judi online silakan. Silakan. Mumpung pistol masih ada, baju masih ada, pakai menegakkan agama Allah. Takbir. Saya diajak lewat ibu kota provinsi masuk kabupaten, habis kabupaten masuk kecamatan, dari mulai jalan mulus sampai la haula wala quwata illa billah. Saya tanya ini panitia, kita masih berada di jalan yang benar? Masih Pak Ustadz. Kemana tujuan kita ini? Sampai ujung-ujungnya kantor polsek. Saya nengok kantor polsek, dalam hati saya, ini nggak level kita ini. Sombong kali Ustadz Somad ini. Lalu saya tanya, apa kelebihan kantor polsek ini? Akhirnya sambutanlah Pak Kapolsek. Saya risau melihat orang yang urusan ke kantor ini bingung mau sholat di mana, karena tidak ada musola. Maka saya berniat selama saya tugas di sini saya buat musola. Dan kalau musolanya siap, saya bernazar saya akan memanggil Ustadz Abdul Somad. Barulah saya tahu rasa berdosa saya dalam hati. Tapi saya tak ungkapkan di depan beliau. Saya tentu tetap menjaga image saya kan. Saya tanya, jadi ini Pak pakai duit negara Pak Kapolsek? Tidak Pak Ustaz. Pakai duit siapa? Pakai duit kami. Bayangkan berapa kali dia jadi Kapolsek, berapa masjid yang bisa dia bangun. Ketika ada jabatan, ada kekuasaan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Apa yang diingat Habib Rifki selama jenderal berada di Maluku, di Ambon? Kenangan yang baik. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Pengurus-pengurus masjid yang di saat Covid disuruh tutup tidak bisa, tapi yang ditinggalkan jenderal adalah kenangan yang baik. Kenangan baik itulah yang paling berkesan dalam hati manusia. Dua yang selalu saya ingat kalau saya. Pertama kenangan baik, yang kedua orang yang nggak bayar hutang. Maka buatlah dua kenangan itu. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatul Fatimah punya anak, satu namanya Sayyidina Al-Hasan, yang kedua namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir.
Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, bergelar Al-Muhajir, orang pindah, karena dia pindah dari Irak ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Anak cucu keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Di antara marga-marga cucu cicit Ba'alawi ini ada Al-Haddad, ada Al-Jufri, ada Al-Idrus, ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Yahya, salah satunya adalah Al-Hamid. Itulah dia Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Tolong nama-nama tadi diingat karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Nah, jadi beliau ini nasabnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz Abdul Somad nggak bersambung. Saya keturunan Nabi juga, cuman Nabi Adam. Jadi kalau ada di antara orang yang mengatakan, saya ini nggak keturunan Nabi Pak Ustadz, berarti kau keturunan monyet. Mohon maaf, yang ngomong gitu bukan saya, Charles Darwin. Karena kata dia manusia ini, kita ini semua berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kembali ke tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Enggak juga, ada yang dimakan cacing pita. Berikutnya adalah imam kita, Masya Allah, hafal Quran 30 juz. Baru saya paham, rupanya kalau bentuk topinya seperti imam tadi, itu di dalamnya 30 juz. Kalau yang bentuknya seperti ini juz 30. Lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Keluarganya cuma bisa bahasa dua, bahasa Arab dan bahasa Bugis. Ternyata mereka di Makkah tetap menjaga bahasa. Anak-anak tetap belajar bahasa. Ustadz Somad bolak-balik datang ke Makassar nggak bisa bahasa Bugis Makassar. Jangan kau bilang tidak bisa. Yang dua ini tetap bisa. Yang pertama saat jumpa agak kareba. Setelah itu bukan maji-baji, bukan madeceng, mandre. Nah, sesuatu yang paling saya sesali, kalau bolehlah menyesal kembali ke masa lalu. Kenapa di Mesir dulu tidak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Bunyamin? Kenapa saya tak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Hasbi? Kalau bisa, sekarang ini kan saya lancar bahasa itu. Maka saudaraku di mana? Kenapa Ustaz nggak belajar bahasa Bugis? Karena tidak pernah terpikir di kepalaku bahwa aku akan datang ke Makassar. Siapa sangka Ustaz Somad akan viral? Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya betul-betul menikmati bacaan imam tadi, ya Allah. Terutama Al-Fatihahnya yang di rakaat kedua. Tolong kalau tadi ada rekamannya, saya minta Al-Fatihah rakaat kedua, minta kirimkan ke tim UAS. Saya mau dengar ulang, saya mau bawa, saya mau tes nanti. Walaupun saya yakin nggak bisa terlalu mirip, tapi paling tidak mendekati. Sedap kali saya rasa tadi ayat. Pernah juga beberapa ayat saya coba, pas saya tanya istri saya tanya keluarga, gimana mirip? Jauh kali gitu deh. Tapi namanya mencoba kan nggak ada salahnya kan. Nah itu yang penting kita pede aja dulu. Nanti saya mau coba itu, Masya Allah. Dan yang paling membanggakan kita imam ini, beliau memperbaiki image imam. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Paling-paling jadi imam. Untuk apa anak saya penghafal Quran? Paling-paling jadi imam Ramadan. Untuk apa anak saya baca Quran? Untuk apa anak saya jadi ustadz? Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran?
beliau memperbaiki itu, tidak dengan tausiah. Beliau mahasiswa Fakultas Kedokteran. Saya bisa berkata, anak ibu masukkan ke tahfiz Quran, hafal Quran, dia akan jadi dokter. Alah ngomong, mana ada dokter? Datang kalian ke Makassar, sholat di Masjid Hajjah Sitimang, temui imamnya. Tapi jangan berharap jadi mertuanya, karena pasti kalian akan tereliminasi. Saingan pasti banyak, luar biasa. Apa boleh buat? Tapi jangan bersedih ibu-ibu yang ada di luar. Kenapa? Yang di depan ini sudah siap juga untuk menghafal Quran. Gimana adik-adik? Siap? Siap ngapal Quran? Siap menjadi menantu. Jadi kalau mau memperbaiki itu langsung. Jangan ada yang mengetuk pintu kamar Ustadz Abdul Somad, dia mau istirahat. Saya berduka. Baru melekat tulang belakang ke atas kasur. Saya intip. Brimob. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Aku adik kelasmu di pesantren bang. Allah, saya peluk dia langsung saya foto. Adik kelas tamat pesantren. Si Anu dulu, si Anu. Biasanya kita kalau punya kawan itu kan yang terbandel. Ada dulu yang terbandel, selalu ditangkap mentuo. Mentuo itu judi pakai. Sampai ditangkap sama kiai, dibotak, nggak tumbuh-tumbuh rambut. Nah, apa dibacakan kiai ini? Nggak tahu, sekarang mungkin udah tumbuh. Jadi saya ingat, si Anu dulu yang selalu ditangkap, mana dia sekarang? Dia lulus polisi juga bang. Di mana? Di Mabes sekarang. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Ternyata santri bisa jadi polisi. Turun naik pesawat, mendarat landing. Dari kejauhan saya lihat tentara gagah tegap berdiri. Begitu udah dekat, ketua kelas saya di pondok dulu. Apa kabar Mat? Kata dia. Yang lain manggil Al Ustadz Al Mukarram Profesor Dokter dia. Apa kabar Mat? Kata dia. Saya bangga, anak pesantren jadi polisi, anak pesantren jadi tentara. Sekarang bangga lagi, anak pesantren hafal Quran, jadi imam bacaan luar biasa, dan dokter lagi. Terasa betul kita ini nggak ada apa-apanya. Dia fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dokternya dapat, akhiratnya dapat. Saya dulu setiap nanya-nanya, saya kalau setiap wisuda anak TK, penyerahan ijazah TK, selalu saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Mau jadi apa nak? Dokter. Beberapa lah yang jawab Ustadz, itu pun setelah Ustadz Dasan viral. Baru belakangan inilah. Dulu jarang sekali. 30 anak wisuda, 28 itu dokter. Yang satu istri dokter. Satu lah yang mau jadi ustadz. Oh, saya penasaran kenapa orang ini mau jadi dokter. Setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, barulah saya tahu. Dokter ini martilnya kecil aja. Beda sama tukang, mohon maaf tukang jangan tersinggung. Tukang itu martilnya besar, wow, bang. Dokter martilnya kecil, sebesar ini, dipukulkan ke lutut. Mohon maaf, ada kesalahan di lutut. Berapa? 20 juta. Itu baru pukul 2 kali. Baru 2 kali pukul. Tuk, tuk. Baru 2 kali. Makanya yang sakit itu berharap jangan sampai dia pukul ketiga. Terus gimana dok? Dan biasanya lutut itu kan sepasang kan, nggak mungkin cuma pukul kanan, pukul kiri 20 lagi. Tukang jaga malam, mohon maaf, jangan cewek yang jaga malam. Itu kan senternya batunya 6 itu besar senter. Dokter senternya kecil, batunya juga paling kecil.
Buka mulut, 15. Baru buka. Buka 15, tutup 10. Buka tutup 25. Barulah saya tahu. Dan beliau dapat dua-duanya. Ya Allah. Saya tadi waktu dibilang Ustaz Das'an, Ustaz Somad, beliau ini hafal Quran, imam. Dalam hati saya, berarti aku masih ada 50%. Beliau kan sudah mengambil akhirat. Dunia mungkin kita dapatlah sedikit. Pas dibilang Ustaz Das'an, dia fakultas kedokteran, lemas saya langsung. Habislah kita, nggak dapat kita lagi. Fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Saya sebetulnya sekarang ini sedang menghibur diri saya. Karena kalau saya ikutkan ucapan Ustaz Das'an, saya ikutkan ucapan Ustaz Lukman. Kalau Ustaz Das'an nangis, Ustaz Lukman nangis, saya menangis juga. Apalah akhirnya jadinya kita ini? Itu maka saya sedang berusaha supaya saya ini jangan nangis. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya saya sedang menghibur diri saya ini. Jangan kalian sangka saya sedang menghibur kalian. Saya bukan laki-laki penghibur. Saya sedang membahagiakan diri saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar untuk menghilangkan kemurungan, kesusahan hati saya. Dibawa oleh Ustadz Asbi semalam ke tempat membanting kemurungan. Banti murung. Maka siapapun saudaraku dari Sabang sampai Papua yang merasa murung, banting kemurungan kalian ke Banti murung. Jangan lupa ajak saya. Tapi sampai hari ini mereka mengajak bercerita tentang ibu. Saya paling pantang cerita. Tak tahan saya kalau cerita. Apa yang saya rasakan sekarang? Kata-kata ini mungkin kekufuran, mungkin na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah tidak adil. Allah Maha Adil. Tapi bagi saya, kenapa Ustaz Das'an kalau dia pulang ceramah, dia masih bisa cium ibunya. Dia masih bisa potongkan. Dia masih peluk. Saya kalau pulang, ibu saya tak ada. Untung ada ibu si Sami. Ibu anak saya misalnya. Ustaz Das'an ibunya masih ada, dia bangunkan masjid. Ibunya bisa sholat di sini. Ibunya bisa melihat lampu Masjid Nabawi. Ibunya bisa senang sholat di tempat yang sejuk. Karpetnya bagus. Ibu saya tidak sempat. Saya semalam dikasih cincin oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. 2 cincin saya pakai. Biasanya saya kalau dapat cincin, saya pulang, saya buka itu, saya pasangkan ke tangan ibu. Dia akan senang sekali. Oh, cantik cincin kau ya. Tapi sekarang, kemana saya pasang? Semua cincin-cincin saya itu pernah dipasang di tangannya. Dipasangnya, senang hati saya. Selalu dalam hati itu berkalau. Kalaulah dulu ku bawa ke Makassar, kalau dulu ku bawa jalan-jalan ke Brunei, kalau dulu ku bawa. Tak bisa. Risau hati tak tahu kemana dialamatkan. Ya salah Ustaz sendiri. Waktu hidupnya kenapa tidak Ustaz bahagiakan? Saya bahagiakan. Aku mau setiap Ramadan pulang ziarah ke makam ayah ibuku, kata beliau. Aku tidak bisa numpang di rumah saudaraku. Berapa kalau buat rumah, Mak? Ya 50 juta cukuplah, kata dia. Dalam pikiran saya, gimana rumah 50 juta? Beli tanah, pasang dinding, pasang tiang, pasang etap, begitu begini, begono. Selesai 250-300. Jadi rumah. Apa kata orang? Untuk apa buat rumah di kampung? Rumah akan tinggal, rumah akan lapuk, rumah akan begini, rumah akan begini, mubazir saja. Apa yang terjadi sekarang? Rumah itulah yang menjadi sekretariat Yayasan Wakaf Hajah Rohana, tempat menumpuk beras sembako. Sejak meninggal sampai hari ini tidak pernah putus 300 paket setiap bulan. Jangan dengarkan ucapan orang.
Kalau mau buatkan rumah untuk ibu, buatkan saja. Belikan gelang, belikan rantai, belikan anting, bahagiakan dia. Biasanya orang tukang rumah makan tidak mau buka rahasianya, karena resep dapur jangan sampai ketahuan orang. Saya lama, tapi saya orangnya tidak mau bertanya-tanya. Nggak pernah saya tanya, apa resep Ustadz Das'ad? Tapi saya orangnya penasaran, apa resep Ustadz Das'ad ini? Sehingga jamaah begitu ramai. Saya coba-coba cek di YouTube. Lebih banyak penonton dia daripada viewer saya. Sakit juga hati saya nengok dia. Dia ceramah di menteri ini, di kantor partai ini. Pendek rasa jantung saya. Apa rahasia dia ini? Sekarang dia bukakan rahasia. Rahasia dia satu. Dia bahagiakan ibu. Ketika ibunya bahagia, naik tangannya menengadah ke langit, disitulah pintu-pintu langit terbuka. Bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itulah rupa rahasianya mengalir, rezekinya berlimpah, orang senang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya, keluarganya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dakwah kebaikan luar biasa. Dia senantiasa tidak takut pada amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa kita kalau pergi ke satu daerah, kita belum pernah ke situ, ada juga rasa khawatir, cemas dalam hati. Apalagi saya yang sudah terlalu sering trauma kena usir. Waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Makassar, cemas dalam hati saya. Yang menenangkan saya dua. Yang pertama, saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu. Diundang saya di hotel, dijamu. Di situ hati saya sudah mulai tenang. Tapi ini kan Azhari, ini kan alumni Azhar. Bagaimana dengan yang non Azhar? Lalu kemudian saat saya tausiah subuh, ada satu orang berbisik, Ustadz Somad, itu Ustadz kami di sini. Saya tengok, yang mana? Itu yang ganteng itu. Siapa namanya? Das'ad Latif. Itulah pertama kali ketemu kami. Fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Pertemuan pertama kami. Biasanya ustadz-ustadz terkenal, kalau datang ustadz lain luar kota ke tempat dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai saingan. Ustadz Das'ad tidak begitu. Begitu saya datang, dia datang, rangkul bersama. Jadi kalau hari ini kita buat program namanya Jumpa Kumpul Keluarga, beliau sudah lama menganggap saya sebagai Allahu Akbar. Makanya setiap ketemu beliau senang hati. Apa yang membuat kita ini bahagia? Apakah karena makanan yang enak? Belum tentu. Berapa banyak orang tidak bisa makan enak. Dikasih udang, kolesterol. Dikasih daging. Saya di mana-mana tempat saya katakan tidak ada kambing mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Apalagi kita tinggal di Makassar, ini di tepi laut yang indah, makanan seafoodnya tadi malam ikan bakar, ada udang, ada cumi, ada. Ini tidak ada kolesterol, makan aja saya bilang. Kolesterol ini nanti di laboratorium. Bukan pada makanannya. Cantik indah alamnya Pantai Losari, bukan pada alamnya, bukan pada pantainya, bukan pada air terjunnya, bukan pada makanannya. Lalu indahnya di mana? Bersama dengan siapa? Jangan kalian pakai untuk pacar kalian. Tak kuizin kan? Kadang anak-anak muda ini ngaji, tapi pas pacaran dipakainya juga. Bukan tergantung tempatnya, Dek. Bukan makanannya, tapi tergantung dengan siapa. Enggak kuizin kan? Yang makai itu mudah-mudahan kalian putus. Tak terasa saya tadi jam 7 berdiri, sekarang sudah jam 7.40. Saya tidak tahu siasat, saya tidak ceramah, saya hanya sekedar
mengungkapkan, meluahkan isi hati saya. Saya berangkat dari kampung hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ini Senin, tadi langsung check out dan ini menuju bandara. Inilah tausiah yang terakhir. Jadi habis ini Ustaz mati. Why not? Mati itu nggak usah takut, karena yang takut juga mati. Yang nggak takut mati. Ini banyak sekarang orang berdoa, ya Allah jangan matikan dulu, aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, kau udah siap? Terus kau bilang jawab, aku belum. Oh, kalau gitu aku ke rumah yang udah siap dulu ya. Mau siap mau tak siap kau akan mati. Yang siap mati, yang tak siap lebih cepat. Keberanian tidak membuatmu cepat mati, ketakutan tidak membuatmu lambat mati. Berapa banyak orang yang berani tidak mati. Pak Jenderal Baharudin Jafar berani tidak mati. Bahkan mungkin sesama beliau dulu banyak yang ketakutan, belum pensiun udah mati. Berapa banyak dokter-dokter yang memvonis jamaah. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustaz Somad, saya sudah divonis 2 bulan lagi mati Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun Pak Ustaz, nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah mati duluan. Jangan pernah takut mati, karena kita semua akan mati. Tapi persiapkanlah bekal setelah mati. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jadi Ustaz ceramah kemarin di Kalimantan Utara, ya. Habis Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, ya. Habis ini kemana lagi? Nggak tahu entah kemana jadwal ini. Terus Ustaz berhenti tausiah ini kapan? Hidup ini cuma nunggu malaikat maut datang. Kesana kemari, begitu dia sudah datang, ya udah berhenti. Jangan lagi berjalan. Apa pesan Ustaz Daskan ke saya? Ustaz Somad, selama ada orang berkumpul, ceramahlah. Selama masyarakat sudah datang berkumpul, tausiahlah, sampaikanlah ayat Allah. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, tapi kau tak bisa menyampaikan. Dan ada masanya kau siap menyampaikan, tapi orang sudah tidak mau berkumpul. Makanya sejak mendengar itu, setiap nampak saya orang, tausiah saya. Walaupun bukan jadwal saya. Berapa banyak? Asal sudah ketemu, kumpul, saya sampaikan. Orang banyak, ini kan bukan jadwal Ustadz. Karena pesan Ustadz Daskan Latif, asal nampak orang berkumpul, sampaikan. Siap, saya bilang. Jadi sebetulnya beliau berapa kali bilang tadi, guru saya. Sebetulnya saya yang banyak mengambil inspirasi dari beliau. Termasuk cerita, kemarin datanglah dari Kementerian Pekerjaan Raya. Kalau di tempat kita PU. Nah, kebetulan datang Dirjen PU-nya Malaysia bersama Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru. 30 orang datang ke rumah. Saya bingung apa ayat yang cocok. Ingat saya Ustaz Daskan. Nah, lalu saya bilang, saya sampaikan di situ, tapi tentu dengan gaya yang di Riau lah kan. Untuk saya coba pakai gaya Makassar, udah saya coba nggak mirip. Saya bilang, yang saya hormati Bapak Dirjen Pekerjaan Raya, pekerjaan umum di Malaysia. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu ingin dihubungkan. Maka malaikat pun mengatakan, tolong penghuni surga kalian buat jembatan, tolong penghuni neraka kalian buat jembatan. Nanti akan ketemu antara surga dan neraka. Akhirnya setelah dievaluasi beberapa hari, ternyata jembatan yang dari surga lama sekali, nggak jadi-jadi. Tapi jembatan yang dari neraka langsung jadi. Terus orang Malaysia ini nanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang pekerjaan raya PU ini banyak di neraka. Saya tengok mereka tersenyum, cuman senyumnya agak pahit saya lihat. Tapi di ujung saya bilang, ini tolong pakcik-pakcik, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jangan marah ke saya. Ini dari Ustaz Daskan Latif, kata saya.
Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik bahagia hari ini. Bapak-bapak bahagia. Asal kalian sudah bahagia, ibu-ibu di luar sana pasti bahagia. Walaupun dari celah-celah jendela, aku bisa melihat senyuman. Tolong bagian yang ini sebelum diupload, diedit dulu. Jangan sampai ke rumah, bahaya. Saya bahagia. Saya hari ini sangat bahagia. Ungkapan kebahagiaan saya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya berusaha untuk merangkai kata, tentu kata itu selalu berdusta untuk mewakili rasa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya rasa-rasanya tak mau berpisah, tapi karena pesawat tidak mau menunggu, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Pantun penutup, kain katun diberi teman. Saya tak berpantun karena udah dipakai Ustaz Lukman. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Das'an. Jazakumullah khairan Habib. Jazakumullah khairan Ustaz Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduk dulu teman-teman, mohon maaf. Ya, di akhir Ustadz kita, Ustadz Das'ad Latif, ada penyerahan ya buku untuk para ustadz ya. Mohon maaf Tuan Guru, dipersilakan berdiri di depan. Ada penyerahan buku karya beliau. Iya, Ustadz Das'ad menulis banyak buku, alhamdulillah dibagikan ke para ustadz ya. Habib Rifki, Ustadz En, ya, Fadhal Ustadz Lukman, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Ustadz, mungkin sambil bicara Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan sahabat dan para tabi'in, ketika mereka ketemu, mereka saling memberi hadiah. Dan hadiah saya yang terbaik adalah karya pikiran saya, selain sebagai akademisi, juga sebagai mubalik. Dan buku saya yang paling berkesan itu, dari semua buku yang saya tulis, ini pengalaman hidup saya. Judulnya, Bapakmu boleh miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Allah. Ini Ustadz, waktu saya jadi pegawai, Masya Allah. gaji saya pertama sebagai pegawai negeri dosen, saya bawa ke bapak saya. Karena bapak saya waktu itu petani, Pak Arwah. Saya bilang dalam bahasa Bugis, Pak, ini gajiku pegawai negeri. Ini gaji saya sebagai pegawai. Saya senang sekali bisa diangkat jadi pegawai, ini gaji saya. Apa kata bapak saya? Nak, ulemo papan rindokmu. Pakai nih, kata bapak saya, nak, saya masih bisa kasih makan mamamu. Bawa saja itu, kau nikmati itu hasil jerih payahmu. Lalu saya kumpul beberapa bulan, saya jadikanlah gaji saya itu beli emas 10 gram. Dan saya senang sekali, setiap saya ketemu ibu saya masih ada gelangnya itu di tangan saya. Dan setiap ketemu orang dia bilang, ini gelangnya Ladase. Saya kalau di Makassar baru nama saya Das'ad, kalau di kampung Ladase. Nah, ini ada beberapa buku saya serahkan kepada Tuan Guru. Ini bukan berarti saya lebih cerdas dan lebih pintar, Allahu Akbar. Ustadz Abdul Samad guru saya. Nah, ini hanya sebagai publikasi supaya cepat dilaku juga di buku. Kan? Jangan kau ketawa cilaka, serius orang ini. Pertama judulnya, buku saya pertama yang saya tulis judulnya Pilkada, Nikmat atau Bencana. Ini pengalaman saya waktu ikut Pilwali Makassar di 2014. Ini saya tulis Pilkada, Nikmat atau Bencana. Kemudian yang kedua, Islam yang diperdebatkan. Ini kumpulan makalah-makalah saya waktu kuliah di Syariah tentang masalah-masalah perbedaan pendapat seperti suntik mati, rokok, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi dari hati ke hati. Ini kumpulan ceramah saya yang bertema-tema keluarga. Nah, ini
Kemudian sebagai dosen ilmu komunikasi, saya menulis buku Media Sosial Suatu Alternatif. Dulu koran, televisi hebat, tapi sekarang kalah sama media sosial. Dan media sosial bisa mengubah orang untuk mengambil keputusan. Seperti saya tidak perlu demo, pengalaman terakhir ini yang tempat dugem itu, tidak perlu kita ribut-ribut. Alhamdulillah dengan medsos bisa kita carikan jalan keluar. Kemudian ini juga sebagai pengalaman sebagai dosen, judulnya buku pegangan jurnalis pengabdi kebenaran. Kenapa? Banyak wartawan sekarang tidak lagi memberitakan kebenaran, tetapi memberitakan apa yang dia senangi. Nah, kemudian ini buku disertasi saya waktu ambil doktoral, Napas Hukum Islam dalam Membangun Kerukunan Beragama. Sehingga pada tahun 2021 saya diberi gelar atau maklumat dari Kementerian Agama Tokoh Moderasi Indonesia. Masya Allah. Capu nih. Habis. Masya Allah. Ya. Yang terakhir sekali, sebenarnya ada lagi yang terakhir, tapi belum dijual, belum diedarkan, tapi sudah ada, sudah dicetak. Judulnya Berbahagialah Tuhanmu Maha Pengampun. Masya Allah. Ini kalau ini bapakmu boleh miskin, tapi Tuhanmu Maha Kaya. Adik-adik, kamu jangan putus sekolah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Seperti contoh kita pada hari ini, kita mendapati guru-guru yang luar biasa, tidak menyampaikan keakuannya, tapi saling memuliakan di antara para mubalik. Allah. Terima kasih Tuan Guru. Barakallahu fiik. Ya. Foto. Foto-foto. Ya. Ya. Lukman, ayo. Lukman bisa. Oke.